kamu nggak akan jadi orang. Karena anaknya tadi durhaka sama dia, anaknya disumpahi, mudah-mudahan ketabrak motor. Wah, itu omongan apa itu? Orang tua gila itu. Nggak boleh seperti itu sama anak itu. Tabrak kereta, marah ya marah, tapi nggak boleh mengeluarkan doa yang jelek. Harusnya doa itu yang baik. Misalnya anaknya nakal, mudah-mudahan kamu jadi ulama besar. Padahal anaknya nakal, doa yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian istiqomah qablal maghrib Masjid Jami' Syekh Burhanuddin rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada perjumpaan yang berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka an tad'uwa ala nafsika aw ala waladika aw ala malika aw ala ahadin minal muslimin. Wa in zalamaka fa inna man da'a ala man zalamahu faqad istansara minhu. Wa iyyaka, dan takutlah kamu, anta doa kepada hendak mendoakan buruk kamu, ala nafsika, atas untuk dirimu, menyumpai diri sendiri. Nah, itu pasti nanti akan terjadi ya. Misalnya ada orang sakit, kena putus asa, ya Allah, aku minta mati aja daripada sakit. Nah, itu tidak boleh itu. Yang sakit aja nggak kuat, apalagi mati. Jangan dikira mati itu enak. Konsekuensinya panjang mati itu. Kalau sakit ya kita masih bisa istighfar. Ya, sholat masih bisa sebisanya. Orang sakit tuh sholat sebisanya. Kalau bisanya cuma matanya kedip, ya kedip aja sholatnya. Tapi kalau udah mati, udah nggak bisa ibadah, udah nggak bisa istighfar. Jadi kita dilarang untuk mengatakan sesuatu atau doa jelek untuk diri sendiri. Asal kaya saya berani masuk neraka. Lah ini sama juga itu. Masuk neraka nggak apa-apa, yang penting kaya. Nggak boleh doa begitu itu. Doa niwaidan. Aw ala waladika, atau mendoakan buruk atas anak-anakmu.
nggak boleh itu nyumpai anak. Itu pasti terjadi nanti. Berarti orang tua sudah memberikan energi negatif untuk masa depan anak. Kamu nggak akan jadi orang. Karena anaknya tadi durhaka sama dia, anaknya disumpahi. Mudah-mudahan ketabrak motor. Wah, itu omongan apa itu? Orang tua gila itu. Nggak boleh seperti itu sama anak itu. Tabrak kereta. Marah ya marah, tapi nggak boleh mengeluarkan doa yang jelek. Harusnya doa itu yang baik. Misalnya anaknya nakal, mudah-mudahan kamu jadi ulama besar. Padahal anaknya nakal, doa yang baik. Aw ala malika, atau atas hartamu, sawahnya atau kekayaannya. Nggak boleh doa jelek. Aw ala ahadin, atau atas salah seorang minal muslimina, yang tetap dari orang Islam, atau mendoakan orang Islam yang lain dengan doa yang jelek. Mudah-mudahan bangkrut, nggak boleh itu. Nanti pasti doa yang seperti itu akan kembali kepada yang berdoa. Jadi orang berdoa itu sama dengan orang meludah ke langit, yang akan kena muka kita sendiri. Walaupun zahiriyahnya kita mendoakan orang lain, pada hakikatnya kita mendoakan diri sendiri. Zahirnya kita menyumpai orang lain, karena ada doa itu. Allah butakan matanya. Karena ada doa itu namanya izib itu ya. Itu nggak boleh itu orang Islam. Kecuali dalam keadaan perang. Ya. Saudaranya, tetangganya dihizib. Akhirnya apa? Hizibnya balik sendiri. Wa in zalamaka, walaupun menganiaya siapa muslim kepadamu, walaupun kita dianiaya orang, kita tidak boleh mendoakan jelek kepada orang tersebut. Yang bagus itu apa? Sabrun jamilun. Sabar itu indah. Orang kalau mau bersabar, dia akan mendapatkan indahnya kehidupan ini. Tapi kalau orang emosi, dikit-dikit ngomong jelek, dikit-dikit mendoakan jelek, ya doakan saudaranya mati, doakan saudaranya bangkrut, nah itu doanya orang nggak benar. Wa innaman, maka sesungguhnya orang da'a, yang mendoakan buruk siapa orang, alaman atas orang, zalamahu, yang zalim siapa orang kepada man, ya, faqadistan syara, maka adalah sungguh-sungguh membantu, menganiaya siapa orang, minhu, dari orang yang zalim tadi. Jadi kalau ada orang zalim nggak benar, didoakan baik, ya, doakan dapat hidayah misalnya. Ya Allah, berilah dia hidayah. Lebih-lebih doanya sir, ya. Doa sir itu apa? Orang itu jangan sampai tahu kita doakan. Itu sir namanya. Kalau kita doakan di depannya bagus, ya. Cuman yang lebih bagus itu begitu orangnya pergi, kita angkat tangan ke langit, nah doa itu cespleng. Ya Allah, mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya. Ya Allah, mudah-mudahan diberi hidayah. Gak boleh didoakan buruk. Kalau kita doakan buruk, maka doa itu akan kembali kepada yang mengucapkannya. Kita teruskan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum, la tuwafiqu sa'ata ijabah. Kata Nabi. Wa qala, dan bersabda siapa, sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi begini, la tad'u, jangan mendoakan buruk kamu semua, ala anfusikum, atas dirimu semua.
Termasuk doa buruk itu minta mati. Ya. Nah, kalau ingin minta mati doanya ada caranya. Ya Allah, kalau hidup saya lebih baik daripada mati, sehatkanlah saya ya Allah, panjangkan umur saya. Tapi kalau hidup ini sudah tidak ada kebaikannya, maka wafatkan saya ya Allah. Tidak apa-apa itu. Ya, jangan karena diberi penyakit terus minta mati. Nggak boleh. Penyakit itu kafaratuz dzunub. Ya. Orang kalau diberi penyakit itu, kalau orangnya termasuk orang yang soleh, orang yang baik, orang yang mau sholat 5 waktu, itu tandanya disayang oleh Allah. Pembersihan itu, dibersihkan dosanya. Sehari sakit, diambil dosanya setahun, ditambah ibadahnya setahun, diangkat derajatnya. Itu sehari sakit. Apalagi sakitnya sudah berbulan-bulan, tinggal ngali. Sakit sebulan misalnya, diambil dosanya 30 tahun, ditambah ibadahnya 30 tahun, dinaikkan derajatnya 30 derajat. Kalau orang tadi itu umurnya panjang, ada jatah sehat, maka di stok pengambilan dosanya. Begitu dia sehat, dosanya nggak diambil lagi kalau dia nggak istighfar. Jadi sakit itu sebagai istighfarnya jasad. Ya. Dan kalau orang itu mati dalam keadaan sakit, maka diambil seluruh dosa-dosanya. Lalu dibuanglah dosa itu ke laut. Dan dari itulah Allah menciptakan makhluknya yang bernama buaya. Jadi buaya itu adalah jelmaan dari dosanya orang yang berdosa tadi. Jadi mati yang paling indah itu sakit dulu, kalau banyak dosa. Kita teruskan. Wa qala alaihi salatu wassalam, la tad'u ala anfusikum wala auladikum, dan jangan kamu mendoakan buruk kepada anak-anakmu. Ya, sama dengan tadi kata Nabi. Jangan kita suka menyumpai anak. Akhirnya anak itu energinya energi sumpah. Lebih seorang ibu ya. Ibu itu doanya manjul untuk anaknya. Ibu itu kalau omongannya sama anaknya udah jelek, anaknya udah jelek gitu. Makanya para ibu-ibu daripada ngomong yang nggak bagus sama anak, lebih baik nggak usah ngomong. Anaknya dibilang anjing. Orang anaknya nggak dibilang anjing udah dangkal kok. Anaknya dibilang anjing loh, nggak boleh. Itu ibu-ibu nggak mau belajar, punya anak tuh nggak mau belajar caranya mendidik anak. Jadi anaknya akhirnya tambah nakal, tambah nakal, tambah nakal. Kenapa? Karena nggak dapat doa. Doa itu adalah nutrisi rohani. Nutrisi jiwa itu doa kebaikan-kebaikan. Nah kalau sumpah itu racun itu. Berarti anaknya diracuni rohaninya, sehingga anak tadi akhlaknya menjadi jelek gara-gara omongan atau doa jelek dari kedua orang tuanya. La tuafiku, mudah-mudahan jangan menemui kamu semua sa'ata ijabatin, kepada waktu diterimanya kabulnya doa jelek. Akhirnya apa? Akhirnya anaknya jadi anak durhaka. Bukan nggak disekolahkan, disekolahkan sampai sarjana, S1, S2, S3, S4. Tapi anaknya kurang ajar sama orang tua. Kenapa? Karena orang tua suka ngomong mendoakan jelek mana. Anaknya disekolahkan tapi disumpahi. Pokoknya kalau sehari nggak nyumpai anak itu nggak puas. Nah, ini orang tua stres. Akhirnya apa? Anaknya durhaka sama orang tua, nggak punya perasaan sayang kepada orang tuanya, gara-gara doa orang tua yang nggak benar. Maka hindari
kalau anak nakal hindari ngomong yang doa yang jelek. Lebih baik digepuk pakai lidih atau pakai apa daripada diomongin jelek. Wa iyyaka an tu'ziya musliman an tasabbuha bi ghairi haqqin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man aza musliman faqad azani wa man azani faqad azallah. Wa iyyaka dan takutlah kamu antuk zia kepada hendak membuat marah kamu musliman kepada orang Islam. Artinya jangan bikin marah orang lain. An tasubbahu atau berkata kotor kamu kepada muslim bi ghairi haqqin tanpa ada hak. Artinya jangan memancing emosi orang tanpa hak, kecuali hak. Kadang ada juga dinasihati marah dia, sok suci loh katanya, padahal perbuatannya itu nggak benar, dinasihati dia malah marah, bukannya terima kasih. Nah, itu lain lagi masalahnya itu. Jadi kita jangan memancing emosinya orang lain tanpa hak. Tapi biasanya emosi yang tanpa hak itu ya kayak bercanda keterlaluan. Nah, lama-lama marah, nggak boleh itu. Bercanda itu sekedarnya saja, jangan sampai menimbulkan emosi. Tapi kalau marahnya itu dengan hak bil hak ya, itu kafaratus dzunub. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu yang hak kok kita dimarahi, kalau kita sabar dosa kita diampuni oleh Allah. Nggak boleh emosi ya. Kalau para wali, para nabi dulu kalau emosi Islam nggak akan sampai ke sini. Karena sabarnya para aulia dulu, para ulama dalam menyampaikan Islam, apapun yang terjadi tetap disampaikan. Barokah sabarnya itu Islam sampai ke kita hari ini. Kalau para ulama dulu tuh emosian, dikit-dikit marah, terus mutung, ngambek, dah nggak ngaji-ngajian, ngambek namanya itu. Nah kalau begitu modelnya para ulama dulu, ya Islam nggak akan sampai ke kita. Kita nggak akan kenal Islam, nggak akan kenal masjid, nggak akan kenal sholat. Sabar itu penting, buahnya nanti panjang sabar itu. Jadi jangan sampai kita memancing emosi orang tanpa hak ya. Kalau dengan hak nggak apa-apa, karena kadang-kadang kalau kita ingin memperbaiki rumah, kalau rumah itu arsiteknya betul-betul nggak benar, harus dirobohkan dulu. Tapi kalau rumah itu masih bisa diperbaiki sebahagiannya, nggak perlu dirobohkan. Dakwah sama seperti itu. Kadang-kadang ya orang mendengarkannya marah karena nggak cocok dengan hawa nafsu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man aza musliman faqad azani wa man azani faqad azallah. Man siapa orangnya aza menyakiti siapa man musliman kepada orang Islam, faqad azani maka sungguh ia menyakitiku, kata Nabi. Waman dan adapun siapa orang azani menyakiti aku, kata Nabi, faqad azallah maka sungguh ia menyakiti Allah. Jadi kalau kita pancing emosi orang tanpa hak tadi, ya, kita ejek dia, kita rendahkan, kita remehkan, atau kita permalukan di muka orang banyak, ya kita buka aibnya, itu kita menyakiti muslimin, orang Islam. Kata Nabi, siapa orang yang menyakiti orang Islam sama dengan menyakiti aku, kata Nabi.
Dan barang siapa yang menyakiti aku, maka berarti dia menyakiti Allah. Jadi orang buka aib itu, mempermalukan orang itu sama dengan mempermalukan Allah. Karena itu takdir Allah itu, kehendak Allah. Bagusnya bagaimana? Dinasihati, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Enggak boleh digosipkan, enggak boleh diribah, sama dengan menghibah Allah. Karena apa yang terjadi itu pada hakikatnya adalah kehendak dan ketentuan Allah. Hanya saja kita berusaha secara syariat untuk mengpaskan segala perbuatan kita dengan aturan dan peraturan Allah. Tapi kalau udah terjadi, itu adalah maunya Allah. Jadi masa lalu itu adalah semua maunya Allah. Cuman kalau nggak benar ya kita istighfar. Jangan kita banyak dosa terus pede aja, nanti datang malaikat maut, urusannya panjang. Kita teruskan. Jadi siapa yang menyakiti orang lain, kaum muslimin, kata Nabi, sama dengan menyakiti aku. Jadi pikir-pikir itu, kalau kita mau nyakitin saudara kita, kata Nabi, sama dengan menyakiti Rasulullah. Siapa yang menyakiti Rasul, sama dengan menyakiti Allah. Nah, nanti digencet sama Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sababul mu'min fusukun wa qitalu kufrun. Sababul mu'min, adapun memusuhi orang-orang beriman, adalah fusukun, keluar dari ketaatan atau fasik. Jadi benci sama orang beriman itu hukumnya fasik. Maka dosa terbesar itu ada saling berbenci-bencian sesama muslim. Ya. Dia orang tuh kalau ada blok-blokan benci-bencian udah nggak bener itu. Yang model begitu nggak bener itu. Mau ngeluarin dalil 1000 juga udah nggak bener. Kenapa? Karena benci sama orang yang mukmin itu kata Nabi fusukun, keluar dari taat, fasik. Dia orang fasik itu keluar dari ketaatan. Wa qitalu, adapun memerangi orang mukmin, atau membunuh orang mukmin adalah kufrun, kufur. Jadi memusuhinya, membencinya fasik. Memeranginya, menyakitinya, membunuhnya kufur. Terus bagaimana kalau kita nggak suka sama seseorang? Diam. Kita doakan sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan panjang umurnya. Itu doanya sir ya, yang kedengaran orangnya. Mudah-mudahan dapat hidayah, itu yang paling baik. Itu namanya investasi doa. Wa iyyaka antal ana musliman aw bahimatan aw khadiman aw syahsan bi'aini wa in kana kafiran illa in tahaqqaqta annahu mata 'alal kufri ka fir'auna wa abi jahlin aw 'alimta anna rahmatallahi la tanaluhu bihalin ka iblis. Wa iyyaka, dan takutlah kamu, ya akhi wahai saudaraku, antal ana, kepada hendak melaknati kamu, musliman, kepada orang Islam. Bersama dengan yang tadi itu. Jangan suka melaknati orang. Au bahimatan, atau melaknati hewan, ya. Kayak kucing disumpai, tikus disumpai. Nah, tikusnya tadi mengacak-acak rumahnya disumpai, nggak usah dibunuh-bunuh aja, diracun. Tapi nggak usah dilaknat, disumpai. Au khadiman, atau pelayan, pembantu, mentang-mentang dibayar diomongi kasar, ya, disinggung perasaannya. Itu nggak boleh seperti itu. Mentang-mentang dibayar terus dilecehkan, nggak boleh itu.
Au syahsan, atau orang yang tetap salah seorang bi'ainihi, dengan keadaannya syahsun tadi ya. Maksudnya orang miskin ya. Orang miskin dihina-hina, atau orang fakir, atau orang lemah. Ya kayak pengamen misalnya, ada pengamen dihina, nggak boleh itu. Nanti nggak lama-lama orangnya ngamen itu. Diputar sama Allah ya. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Ayatnya kan itu. Hidup ini berputar bagaikan roda pada hati. Dulu kita kecil, sekarang tua. Salam. Gak ada kecil terus, gak ada. Sekarang kita gagah, bentar lagi lemes. Sekarang udah lemes, bentar lagi istirahat. Ganti generasi. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahar fil lail. Hidup itu berputar. Kadang sakit, kadang enak. Makanya pas sakit nggak usah terlalu susah. Makanya para aulia itu kalau bajunya jelek, dia malah senyum. Tapi kalau bajunya bagus, dia malah sedih. Ditanya sama muridnya, kenapa Tuan Syekh? Baju jelek kok malah senang? Baju jelek berarti sebentar lagi baru. Baju bagus kok malah sedih? Sebentar lagi baju baru ini jelek. Itu menunjukkan bahwa hidup itu berputar. Hidup gantian, kaya gantian, jabatan gantian, pinter gantian, jadi ustadz gantian. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul